Halo lur, kembali lagi bersama Tough Movie di sini. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah lur film yang berjudul Kingsman. Kingsman: The Secret Service adalah judul film Britania Raya tahun 2015 bergenre komedi laga yang disutradarai oleh Matthew Vaughn. Diangkat dari buku komik The Secret Service karya Dave Gibbons dan Mark Millar. Film ini menceritakan tentang rekrutmen agen rahasia Inggris. Oke lur, gak usah lama-lama, langsung saja kita gaskan. Film bermula ketika para agen bernama Kingsman menyerang markas teroris di Timur Tengah pada tahun 1997. Mereka berhasil menangkap satu orang teroris. Saat diinterogasi, tiba-tiba ia menarik granat yang ada di tubuhnya. Salah satu Lancelot tewas akibat mengorbankan diri untuk melindungi atasannya bernama Harry Hart dan teman lainnya. Setelah kembali ke London, Harry mendatangi istri Lancelot yang tewas. Ia bernama Michelle dan anaknya bernama Exy. Harry memberikan medali yang terukir sebuah nomor bantuan dan memberitahu kode rahasianya. Tetapi Michelle menolak medali itu karena yang diinginkan adalah suaminya kembali hidup. Akhirnya, Harry memberikan medali itu kepada Exy dan menyuruh Exy untuk menjaganya. 17 tahun kemudian, di Argentina terdapat seorang profesor bernama Arnold. Ia disekap oleh para penjahat yang tak punya rambut alias gundul. Kemudian datang seorang Lancelot yang ingin menolong profesor. Lancelot itu pun langsung membantai semua penjahat gundul yang ada di sana. Saat Lancelot minum, tiba-tiba datang seorang wanita berkaki pisau bernama Gazelle. Ia langsung membelah tubuh Lancelot itu. Kemudian, wanita itu menutupi semua jasad yang ada di sana menggunakan kain, dikarenakan bosnya alergi dengan darah. Pria ini bernama Valentine. Ia merupakan bos dari para penjahat. Scene berpindah pada Harry yang lagi OTW ke sebuah rumah jahit, yang ternyata di dalam rumah jahit itu merupakan markas dari Kingsman. Di dalam markas sudah ada kakek tua yaitu ketua Kingsman bernama Arthur, dan mereka melakukan rapat secara virtual. Arthur memerintahkan mereka untuk mengajukan seorang kandidat sebagai pengganti Lancelot yang sudah tewas. Kemudian datanglah Merlin yang langsung menjelaskan tentang kejahatan yang terjadi dan menjelaskan tentang misi penyelamatan Profesor Arnold yang dilakukan sendiri oleh Lancelot yang ternyata ia gagal. Berpindah pada Exy yang sekarang sudah tumbuh sebagai seorang remaja. Terlihat ibu Exy sedang bermesraan dengan bapak tirinya yang bernama Dane, dan di sampingnya terdapat teman dari ayah tirinya. Hubungan Exy dengan bapak tirinya terlihat tidak baik. Exy pun pergi ke bar dan nongkrong bersama teman-temannya. Di sana terlihat terdapat para kelompok orang yang ternyata mereka anak buah dari bapak tiri Exy. Kemudian terdapat pertikaian di antara Exy dan anak buah bapak tirinya. Exy dan teman-temannya keluar dari bar dan ternyata ia mencuri mobil dari salah satu anak buah bapak tirinya. Akan tetapi, Exy dikejar oleh polisi. Exy pun berusaha kabur untuk menghindari polisi itu. Saat berusaha kabur, ia malah menabrak mobil yang terparkir. Exy menyuruh teman-temannya untuk pergi, dan akhirnya Exy pun ditangkap. Di kantor polisi, Exy diinterogasi dan dipaksa untuk memberitahu nama teman-temannya. Akan tetapi, Exy tidak mau mengatakannya dan ia pun menghubungi nomor yang ada di medali. Awalnya mereka kira itu hanya salah sambung. Namun, saat Exy mengatakan kodenya, mereka langsung mengenalinya. Exy pun bebas dari kantor polisi berkat bantuan Harry.
Lalu mereka mengobrol di sebuah bar. Harry menceritakan tentang ayah Exy, dan Harry berkata kalau ia berhutang nyawa kepada ayah Exy karena dulu ayah Exy menyelamatkan Harry saat menjalankan misi. Harry mengatakan kalau ayah Exy pasti akan kecewa karena Exy sebenarnya memiliki prestasi yang baik, akan tetapi ia keluar dari sekolah militer karena kenakalannya. Exy pun menjawab jika ibunya khawatir dan takut kehilangan Exy seperti ayahnya dulu. Saat mereka mengobrol, tanpa diduga datang para anak buah dari bapak tiri Exy. Harry mencoba menasihati mereka dengan baik-baik, akan tetapi mereka mengusir Harry dan mengejeknya. Wah, gak tahu sopan santun ya anak. Harry mengunci pintu yang ada di bar. Tanpa pikir panjang, Harry langsung memperlihatkan kemampuannya dan menghajar semua anak buah bapak tiri Exy. Harry berniat akan menghapus ingatan Exy yang barusan ia lihat. Tetapi Exy berjanji tidak akan mengatakan kejadian itu kepada siapapun. Sesampainya di rumah, Exy dihajar oleh bapak tirinya. Ibunya berusaha melerai tetapi ia tidak mampu. Bapak tiri Exy menanyakan orang yang telah mengajar anak buahnya. Exy membantah kalau ia hanya sendirian dan tidak bersama siapapun. Ternyata Harry memasang alat pelacak di tubuh Exy dan Harry dapat mendengarkan pembicaraan mereka. Kemudian Harry meretas sistem yang ada di rumah itu dan menyuruh ayah tiri Exy untuk melepaskannya. Jika tidak, ia akan melaporkan ke polisi. Harry menyuruh Exy untuk menemuinya di rumah jahit Kingsman. Ternyata di luar rumah sudah ada anak buah bapak tirinya. Untungnya Harry berhasil lolos dan langsung pergi menuju ke rumah jahit. Di dalam rumah jahit sudah ada Harry yang menunggunya. Harry mengajak Exy menuju ke markas Kingsman. Harry menjadikan Exy sebagai kandidat agent Kingsman. Kemudian mereka masuk ke sebuah kapsul yang ternyata bisa tembus sampai istana negara. Dan di sana sudah ada para kandidat lainnya yang sudah berkumpul. Dari semua kandidat yang berjumlah 9 orang, hanya satu yang nantinya akan terpilih menjadi agent Kingsman. Terlihat ada seorang cewek bernama Roxanne atau biasa dipanggil Roxy. Peserta lain pun juga mengajak berkenalan sekaligus mengejek Exy. Kemudian, di saat mereka tidur lelap, tiba-tiba ada air yang berusaha memenuhi ruangan tersebut. Lalu, mereka segera bangun dan berpikir cara untuk bertahan hidup dalam kondisi itu. Beberapa dari mereka menggunakan selang untuk mengambil udara dari luar. Sedangkan Exy berusaha membuka pintu ruangan tersebut. Namun, dia baru menyadari bahwa pintunya ternyata dikunci. Setelah itu, dia menuju ke peserta lainnya dan melihat bahwa ada kaca dua sisi. Exy pun berusaha memecahkan kaca itu dan berhasil membuat peserta lainnya selamat. Di tempat lain, Harry sedang menemui Profesor Arnold untuk mendapatkan informasi tentang penjahat yang membunuh salah satu rekan Lancelot. Tiba-tiba, kepala dari Profesor Arnold meledak dan hancur begitu saja. Lalu, muncullah dua orang pria yang langsung mengejar Harry dan meledakkan tempat tersebut. Ternyata, di leher Profesor Arnold telah dipasangi sebuah chip yang akan meledak jika orang yang dipasangi chip tersebut berada dalam kondisi darurat dan bahaya. Benda tersebut dipasang oleh Valentine yang sedang berusaha mencari tahu organisasi yang mencari dirinya. Kembali ke markas Kingsman. Di sini Merlin memberi masing-masing peserta seekor anjing yang harus mereka latih dan mereka jaga. Setelah itu,
Merlin mengunjungi Harry yang sedang dirawat akibat terkena ledakan yang terjadi sebelumnya di sebuah universitas. Akibat ledakan itu, Harry tak sadarkan diri. Sedangkan Exy terlihat kesulitan untuk melatih anjingnya, dikarenakan anjingnya tidak mau berjalan dan akhirnya dia memilih untuk menggendongnya. Valentine kini sedang melakukan bisnis dengan Perdana Menteri dan Putri Mahkota dari negara Skandinavia. Perdana Menteri menyetujui untuk bekerja sama dengan Valentine tentang chip implant yang akan ditanamkan. Namun, sang putri yang tidak setuju dengan rencana tersebut membuatnya ditahan dan dibawa ke suatu tempat oleh Gazelle. Dia juga menghajar dan menghabisi semua pengawal yang berusaha menghalangi Putri Mahkota pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Harry terbangun dari komanya dan segera bertemu dengan Exy. Exy yang sudah masuk dalam 6 kandidat terakhir ujian Agent Kingsman langsung ikut mengobservasi kasus yang sedang ditangani oleh Harry, yaitu tentang chip implant yang meledakkan kepala Profesor Arnold. Dan ternyata hasil dari pelacakan IP oleh Merlin menunjukkan bahwa itu milik Valentine Corporation. Setelah itu, mereka melihat Valentine sedang mengumumkan bahwa perusahaannya sedang mempromosikan chip SIM card yang dapat digunakan pada semua gadget secara gratis. Setelah mengetahui hal tersebut, Harry berusaha menemui Valentine untuk mengobrol dan mencari informasi tentang Valentine pada sebuah acara makan malam. Di sisi lain, kita diperlihatkan 6 peserta seleksi Agent Kingsman sedang bersiap-siap untuk melakukan tes pendaratan menggunakan parasut. Roxy yang merasa ketakutan berusaha ditenangkan oleh Exy, dan akhirnya dia berani melompat. Di dalam tes ini, mereka harus mampu mengatasi masalah ketika berada di dalam tekanan. Merlin pun memberitahu bahwa ada salah satu dari mereka yang tidak disediakan parasut. Mengetahui hal itu, Exy pun menyuruh mereka untuk saling berpasangan agar bisa menyelamatkan peserta yang tidak memiliki parasut. Tersisa Roxy dan Exy di atas udara, yang dimana Exy langsung berusaha memeluk Roxy agar mereka berdua dapat mendarat dengan selamat. Akhirnya, peserta yang lolos pada ujian kali ini adalah Roxy, Charlie, dan Exy, yang mana dirinya baru menyadari bahwa semua peserta memiliki parasut. Di tempat lain, Harry mendatangi kediaman Valentine untuk menghadiri acara makan malam yang sudah dijadwalkan Merlin sebelumnya. Dikarenakan Harry menyumbang kepada Valentine Corporation dalam jumlah yang besar, Valentine pun membatalkan makan malam publiknya dan menggantinya menjadi makan malam pribadi bersama Harry. Di sini, Valentine tampaknya menyadari bahwa Harry adalah agen rahasia dari Kingsman. Ia pun mencampurkan sebuah gel pelacak nano di dalam minuman Harry sebelumnya. Sepulang dari sana, Harry langsung melaporkan hal tersebut kepada Arthur. Dia mendapatkan lokasi tentang gereja di Kentucky yang telah lama menjadi incaran FBI. Arthur pun juga memberitahu bahwa jumlah orang terkenal dan pejabat yang menghilang semakin meningkat. Sementara itu, pembagian chip SIM card dari perusahaan Valentine terus meningkat setiap harinya. Kembali ke markas peserta ujian Kingsman. Di sini, Merlin memberi mereka misi baru untuk dijalankan. Setelah sampai di lokasi, masing-masing dari mereka berusaha mendapatkan perhatian dari target mereka yang bernama Sophie. Namun tidak ada yang berhasil. Mereka malah terjebak oleh obat bius yang ada dalam minuman mereka, yang kemudian mereka diikat di sebuah rel kereta bawah tanah. Ini ternyata ujian dari kesetiaan dari Kingsman, di mana para peserta dipaksa untuk memberitahu tentang organisasi Kingsman kepada seseorang yang menginterogasi mereka. Di sini, Exy dan Roxy berhasil lulus. Namun, Charlie yang merasa sangat ketakutan akhirnya membocorkan tentang organisasi Kingsman yang dimana itu membuatnya gagal pada ujian kali ini. Di sisi lain, Valentine sudah bersiap dalam melancarkan misinya untuk mengubah dunia.
dimulai mengaktifasi semua produknya yang telah dibagikan dan disebarluaskan di seluruh dunia. Harry dan Exy lalu mendatangi rumah jahit Kingsman untuk memberi Exy setelan baru bagi para anggota Kingsman. Namun tanpa disangka mereka bertemu Valentine yang sepertinya ia telah berhasil mengetahui siapa Harry sebenarnya. Harry pun lalu merekomendasikan topi tinggi di Lock & Co di Jalan St. James guna melengkapi setelan jas yang dipakainya. Valentine ternyata mengikuti saran Harry untuk membeli topi tersebut, yang mana ternyata topi itu sudah dipasangi pelacak oleh Harry. Beberapa hari kemudian, Exy dipanggil oleh Arthur yang tiba-tiba memberikannya sebuah pistol dan disuruh untuk menembak anjing peliharaannya. Sama halnya dengan Roxy yang dipanggil oleh Merlin dan disuruh untuk menembak anjingnya. Exy yang tidak tega untuk menembak anjingnya pun akhirnya gagal dalam ujian kali ini. Sedangkan Roxy berhasil lulus dan diangkat menjadi anggota Kingsman. Exy pun kembali ke rumahnya bersama sang anjing dan bertemu ibunya dengan luka memar di bagian wajah. Exy yang tahu bahwa luka memar itu diakibatkan oleh pukulan ayah tirinya, ia pun langsung mendatangi tempat tongkrongannya. Namun, Harry yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil alih yang digunakan oleh Exy untuk diarahkan menuju ke kediamannya. Di rumahnya, Harry mendapatkan panggilan dari Merlin yang memberitahu bahwa Valentine akan melakukan uji coba produknya di sebuah gereja Kentucky, Amerika Serikat. Harry pun bergegas untuk menggagalkan rencana Valentine. Dia meminta Exy untuk tetap berada di rumahnya selama Harry menjalankan misi tersebut. Valentine yang mengetahui bahwa Harry berada di gereja itu segera mengaktifkan chip SIM card pada jemaah yang ada di dalam gereja. Dan tiba-tiba kekacauan pun terjadi di sana. Harry yang menyadari dirinya terkena radiasi dari chip itu pun keluar dari gereja setelah ia membantai hampir seluruh jemaat gereja. Namun ternyata di luar gereja, Valentine sudah menunggu dirinya dan tanpa basa-basi langsung menembak Harry tepat di matanya. Exy dan Merlin yang melihat kejadian tersebut melalui monitor kacamata Harry pun berteriak dan berusaha mencari cara untuk membereskan Valentine. Exy pun bergegas ke toko jahit Kingsman untuk menemui Arthur. Di sini, Exy menemukan hal yang janggal di mana terdapat luka di bawah telinga Arthur. Exy yang curiga pun langsung menukarkan gelas yang akan mereka gunakan untuk melakukan tradisi bersulang atas kematian Galahad atau Harry. Dan setelah meminumnya, benar saja, ternyata Arthur mengakui bahwa dia memihak kepada Valentine untuk memusnahkan sebagian umat manusia. Dia pun berusaha membunuh Exy dengan mencampurkan racun pada minumannya. Namun, hal tersebut menjadi senjata makan tuan, dikarenakan Exy telah menukarkan gelas mereka sebelumnya. Setelah Arthur tewas karena racun tersebut, Exy segera mengambil chip di kepala Arthur dan memberikannya kepada Merlin. Exy pun melaporkan hal tersebut kepada Merlin dan Roxy yang saat ini telah menjadi Lancelot. Mereka bertiga segera pergi menggunakan pesawat Kingsman untuk menghancurkan salah satu satelit milik Valentine dengan menggunakan alat prototipe transatmosfer dari proyek Star Wars. Merlin menugaskan Roxy pada misi kali ini dan Exy menemani Merlin di dalam pesawat untuk misi yang lainnya. Merlin lalu meneliti chip implant yang didapatkannya dari tubuh Arthur dan memahami bahwa fungsi dari chip itu adalah agar orang yang ditanamkan chip tersebut tidak terkena efek radiasi dari chip SIM card yang diproduksi massal oleh Valentine. Namun, chip implant tersebut akan menjadi sangat berbahaya karena bisa meledakkan kepala orang yang memilikinya. Merlin lalu menyuruh Exy untuk masuk ke dalam markas Valentine dan berpura-pura menjadi Arthur dengan menggunakan undangan yang ada dalam ponsel Arthur sebelumnya. Di markas Valentine, beberapa orang terkenal dan pejabat yang berkumpul pun mulai melakukan perayaan akan kehadiran era baru.
Exi dan Merlin pun telah tiba di markas Valentine dan berhasil lolos hingga Exi bisa masuk ke dalam ruangan pesta. Lalu, Merlin memantau Roxy yang hampir sampai pada targetnya untuk menembakkan roket misil. Dan tiba-tiba salah satu balon udara yang digunakan Roxy meledak dan membuatnya kehilangan keseimbangan untuk menembak satelit milik Valentine. Akhirnya, Roxy berhasil menembak satelit tersebut. Namun, balon udara kembali meledak dan membuatnya terjatuh. Penyamaran Exi pun terbongkar dan dia pun kabur dari sana dengan dipandu oleh Merlin dari dalam pesawat. Take a left. 2 guards up ahead. Dan akhirnya aktivasi massal chip tersebut berhasil digagalkan dan membuat Valentine harus merestart kembali satelitnya. What the fuck? Exi yang baru saja sampai di pesawat kembali diperintahkan Merlin untuk kembali ke dalam. Dikarenakan sistem keamanan dari Valentine yang menggunakan biometrik tidak memungkinkan untuk diretas oleh Merlin. Exi kembali dihadang oleh pasukan Valentine hingga dia terjebak dan bingung tidak tahu akan kemana. Sama halnya dengan Merlin, yang mana pesawatnya akan ditembaki roket misil oleh pasukan Valentine. Namun, Exi mempunyai sebuah ide yang dapat menyelamatkan mereka, yakni dengan mengaktifkan chip implant yang sejenis dengan yang dimiliki Arthur sebelumnya. Dan tanpa sengaja, Exi bertemu dengan putri Skandinavia yang meminta Exi untuk menyelamatkannya. Namun hal itu terhenti karena misi utama dari Valentine sudah hampir siap, di mana semua satelitnya kembali terhubung untuk mengaktifkan chip SIM card yang sebelumnya digagalkan oleh Roxy. Roxy kemudian menelpon ibu Exi untuk mengunci anak perempuannya di dalam kamar sesuai permintaan Exi sebelumnya. Aktivasi yang dilakukan Valentine pun berhasil, di mana semua orang berubah menjadi anarkis dan saling menyerang satu sama lain. Exi yang kembali memasuki ruangan pesta Valentine kini kembali dihadang oleh Gazelle yang langsung menyerang Exi dengan kaki besi runcingnya. Lalu terjadilah pertarungan menegangkan antara Exi dan Gazelle. Dan akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Exi dengan menusuk Gazelle menggunakan pisau beracun yang berada di ujung sepatunya. Exi lalu mengambil salah satu kaki besi milik Gazelle dan melemparkannya tepat ke punggung Valentine. Beberapa hari kemudian, terlihat ayah tiri Exi sedang mengobrol dengan ibunya di sebuah kafe favorit Exi. Tak lama setelah itu, Exi datang yang mana kemudian Exi pun mengajak sang ibu untuk tinggal bersamanya dikarenakan dirinya sudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Akan tetapi, ayah tirinya melarangnya dan akhirnya Exi pun beraksi dan melakukan trik yang sama seperti yang dilakukan oleh Harry.
Dan film pun tamat. Oke lur, gimana filmnya? Jadi film Kingsman ini ada part selanjutnya. Jika kalian ingin lanjut film ini, silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Oke lur, saya pamit undur diri dan see you next time and bye.